لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi 'alima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallu faradakum wa la tatakallamu fi salatikum fa inna Allaha ta'ala la yaqbalu salatan masyubatan bi asywalid dunya. Walakin sallu wastaghfiru rabbakum ba'da salatikum. Wa basyirukum bi anna Allah ta'ala khalaqa mi'ata rahmah yansyuruha ala ummati yaumal qiyamah. Ma min abdin wala ummatin shalla salatul mafruḍah illa kana tahta dhilli tilka salati yaumal qiyamah. Masyaallah muslimin, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga dan selalu senantiasa Allah sampaikan kepada kekasihnya yang juga kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallim wa barik alaihi. Teman sekalian, hari ini kalau tidak salah tepat tanggal 27 Rajab. Peristiwa terjadi di malam 27 Rajab. Menurut jumhur ulama, peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri terjadi pada tahun 10 kenabian. Namun berbeda khilafah para ulama. Tapi kita ambil pendapat yang paling sahih untuk kita jadikan pegangan, atau pendapat yang banyak diikuti oleh ulama kita jadikan pegangan. Jemaah sekalian, pada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pernah menyampaikan kepada beliau, "Ya Muhammad, ittakhadtuka habiban kama ittakhadtuka Ibrahim khalilan wa kallamtuka kama kallamtu Musa takliman wa ja'altu ummataka khayra ummatin ukhrijat linnas wa ja'altuhum ummatan wasata wa ja'altuhumul awwalina wal akhirin fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Jemaah sekalian, ketika Isra Mi'raj, nanti kita kalau namanya pas kita bahas juga sebab-sebab Isra Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, Allah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ittakhadtuka habiban." Wahai Muhammad, aku jadikan engkau kekasih. Makanya Nabi Muhammad kita sebut, kita panggil dengan ya Rasulullah, ya Habiballah. Dan kita juga diwajibkan sebagai seorang muslim mukallaf untuk mencintai Rasulullah
dan mengikuti beliau. Rasul dijadikan Allah sebagai habib dan kekasih. Kamat takhadtuka Ibrahim khalila, layaknya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang khalil, kekasih juga. Hampir sama ya bahasanya, kalau habib kekasih, khalil juga kekasih. Entah Allah alam secara bahasa Arab ini mana yang lebih tinggi antara habiban sama khalilan. Kalau sepengetahuan saya pribadi, habib itu lebih tinggi bahasanya. Tapi bagaimana Allah nanti itu. Tapi memang Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah sebagai kekasih. Makanya biasanya kalau kekasih itu akan menyandingkan nama kekasihnya. Seperti biasanya meskipun kemudian ada yang tidak membolehkan ya, biasanya ada nama istri kita itu belakangnya ada nama kita. Contoh misalkan Aisyah, suaminya misalkan Muhammad misalkan, contoh aja, itu nama lain lah. Biasanya begitu, nyonya panggilnya, belakangnya nama suaminya, nama kekasihnya. Makanya Allah juga menyandingkan nama beliau, yang sering kami sampaikan juga dalam beberapa kesempatan, bahwasanya ketika Nabi Adam menyampaikan sepengetahuan saya ya Allah, engkau tidak mungkin menjadikan atau menyandingkan namamu dengan nama yang bukan kekasihmu itu. Jadi dalam sebuah pertaubatan Nabi Adam kan begitu. Betul, sadaqta ya Adam, benar kau Adam. Innahu lahabul khalqi ilayya, dia adalah makhluk yang paling saya cintai. Nabi Muhammad dijadikan sebagai kekasih. Pak, luar biasa Pak. Allah yang menjadikan, Allah yang mengakui, Allah yang mempublikasikan. Kalau kita kadang ada gembar-gemboran, baru kita suka sama orang, kita dekat dengan orang, baik orang itu lawan jenis, baik orang itu pejabat, orang itu memiliki kedudukan tinggi, atau orang alim, kita udah senang. Oh, saya kenal tuh sama orang ini, saya dekat sama si ini. Padahal kita yang ngakuin, dia juga belum tentu senang dengan dekat dengan kita. Tapi kita ngakuin. Lain lagi kalau kita yang diakui oleh orang tersebut. Dia orang populer misalkan, mengakui bahwasanya oh si anu ya, oh si kawan saya, orang dekat saya. Ada kebanggaan sendiri Pak. Kebanggaan, contoh kecil saja misalkan, ada orang itu memiliki power, dan ketika ketemu dengan orang lain, diakui kita sebagai temannya, sebagai orang terdekatnya, sebagai keluarganya, itu ada satu kebanggaan, dikenalkan. Kita kan begitu. Karena terkadang orang itu lain Pak, ketemu sendiri lain, ketemu kumpul di majelis lain, ketemu nanti ketika dia kumpul dengan orang-orang selevelnya, dengan kita nimbrung, itu lain lagi. Biasanya begitu. Coba kita perhatikan saja. Biasanya begitu. Atau ketika dia sedang lega, sedang nggak sibuk, tanggapannya lain. Ketika sedang sibuk, lain lagi tanggapannya. Nah ini jamaah sekalian, kita juga sering mendapati orang ketika sendiri lain, ketika nanti ketemu dengan pasangannya lain lagi. Nah ini Allah yang mengakui, Allah juga yang menyatakan, dan Allah juga yang mempublikasikan, mengenalkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya bahwa Muhammad adalah kekasih Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuh. Kama takhadtuka Ibrahim khalila, sebagaimana saya menjadikan Ibrahim sebagai al-khalil. Julukan yang melekat pada diri Nabi Ibrahim adalah al-khalil, Nabi yang dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 25 nabi, di antara 5 nabi yang termasuk ulul azmi.
Makanya sebutannya Ibrahim Khalilullah. Wa kallamtuka kama kallamtu Musa taklima. Dan saya ajak bicara engkau wahai Muhammad seperti kallamtu Musa, seperti halnya saya jadikan Musa sebagai orang yang saya ajak bicara. Makanya Nabi Musa disebut dengan Musa taklima, Musa yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa itu bisa dibilang ketika orang lain, ya katakanlah nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain itu mendapat wahyu dari Allah itu melalui perantara malaikat Jibril, dan tidak seperti Nabi Musa yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kan saking dekatnya Nabi Musa itu sampai sebutannya Musa taklima, Musa yang diajak bicara. Kita kalau diajak bicara sama seseorang menunjukkan kedekatan kita dengan dia. Siapa dia yang telepon? Si anu. Siapa tadi yang ngomong, yang bicara? Itu temannya. Menunjukkan kedekatannya, kenal. Kalau nggak kenal, nggak mungkin ya bicara terus-terusan. Karena Allah ini menjadikan Nabi Musa sebagai nabi yang diajak bicara. Sering Pak, dalam wahyunya itu seringkali Nabi Musa itu langsung diajak bicara langsung sama Allah. Tapi menurut tafsirannya, segitu dekatnya Nabi Musa dengan Allah pun masih ada jarak hijab. Kurang lebihnya ketika kamu menyampaikan baini wa bainaka alfu hijab aja masih ada 1000 hijab yang menghalangi Pak. Kedekatan Nabi Musa dengan Allah yang segitu dekatnya sampai mendapatkan julukan spesial yang sering diajak bicara oleh Allah, itu masih ada 1000 hijab yang menghalangi. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat nabi, bukan zuriyah nabi, bukan orang alim? Kita semua hamba pendosa. Kita masih butuh makhluk yang lain untuk membantu kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita nggak bisa melakukan pendekatan kepada Allah dengan langsung. Kalau merasa yakin bisa, boleh dicoba. Tapi saya pribadi meyakini kita masih membutuhkan makhluk yang lain, di antaranya adalah guru, untuk membawa kita, guru spiritual, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu caranya bagaimana. Makanya kita harus dekat dengan orang yang sudah tahu caranya menuju Allah itu, jalannya seperti apa, metodenya bagaimana. Nah, Nabi Musa yang segitu dekatnya saja, Nabi Musa masih ada jarak yang menutupi hijab itu 1000 hijab. Artinya kalau kita lagi ngomong begini, ini saya bicara, ini rumah belakang dengar Pak. Hijab yang pertama adalah tembok masjid. Dan hijab-hijab yang lainnya, tembok rumahnya, ada pintu segala macam. Kan suara saya kedengeran sampai luar nih. Tapi hijabnya kan masih banyak. Yang menutupi dari masjid ini, dinding masjid sampai dinding rumahnya berapa kalau dihitung. Terus jaraknya berapa, dindingnya menghalangi berapa, pepohonan berapa. Ini suara saya kedengeran, tapi orang nggak bisa lihat saya. Orang hanya tahunya fungsi paling Amin yang lagi ngomong. Karena udah hafal suaranya misalkan. Nabi Musa juga hafal bagaimana dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak bisa melihat tes begini. Makanya Nabi Musa suatu ketika pernah pengen bilang ini, ya Allah Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah pengen dong ketemu. Wajar ketika seseorang sering ngobrol, baik pun misalkan pengen ketemu. Dulu mungkin ketika kita kasmaran dulu ya, sering telepon-teleponan sama calon istri kita misalkan, atau pasangan kita jarak jauh nih, kita pengen ketemu, pasti pengen ketemu, pengen mencurahkan rasa rindunya, rasa kangennya. Nabi Musa juga begitu, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah pengen banget ketemu. Masa saya diajak ngomong terus tapi saya nggak pernah ketemu? Tapi jawaban Allah kan mengagetkan, qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Musa,
cukup kita itu kedekatan kita ya udah segini, jangan minta lebih. Itu saja sudah bersyukur, karena kau dipilih di antara makhluk-makhluk yang lain, nabi-nabi yang lain, termasuk di antara mendapatkan julukan orang yang atau nabi yang sering diajak bicara sama Allah. Lantaroni, kau nggak akan mungkin kuat, nggak akan mungkin sanggup melihat saya. Kau mau bilang begitu. Kita kalau misalkan di jarak jauh nih, khawatir kalau ketemu itu kita hilaf, karena saking cintanya, saking sayangnya, saking rindunya, nanti ada hal-hal yang tidak sadar yang kita lakukan. Bisa jadi, mohon maaf, kita pengennya salaman, pengennya pelukan, dan lain sebagainya. Karena saking rindunya, saking kangennya. Bahasa manusianya begitu ya, wajar kalau bahasa manusia begitu. Nabi Musa tuh pengen, maksudnya lebih dekat daripada hanya sekedar diajak bicara. Qala lan taroni, gak bisa. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Gak mungkin bisa. Kalau pengen bisa melihat saya, tuh dia ke gunung tuh. Kalau gunung itu masih tetap dalam tempatnya, nggak kenapa-napa, nanti Allah akan menunjukkan nurnya di sana. Tetapi ketika Allah menunjukkan nurnya di situ, gunung itu hancur berantakan. Nabi Musa pingsan. Itu baru cahayanya. Dan itu baru objeknya adalah gunung. Kalau mata kita hancur, Pak, nggak bisa. Manusia nggak bisa menahan cahaya. Oh, jangankan cahaya Allah, kita cahaya matahari saja, kilat saja mata kita sudah silau, Pak. Ada beberapa orang yang tidak kuat dengan cahaya terlalu terang. Ketika tidur dimatikan, nggak nyaman. Ada yang sudah umumnya lah, kalau cahaya matahari nggak bisa dilihat dengan mata langsung ya. Ini cahaya Allah. Gunung saja berantakan, hancur. Makanya Nabi Musa pingsan, kemudian sadar, bangun dari pingsannya, taubat kepada Allah. Ya Allah, mohon maaf, nggak ngulangi lagi. Saya salah. Memang manusia itu super lemah. Baru ngelihat segitu udah nggak kuat. Bukan karena super lemahnya manusia saja, tapi karena maha dahsyatnya Allah. Ya, sehingga gunung pun tidak mampu. Itu objeknya gunung. Gunung itu termasuk makhluk yang kuat, tapi nggak mampu. Wa kallamtu kama kallamtu Musa taklima wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan aku jadikan umatmu itu Muhammad sebagai umat terbaik sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang sejarah peradaban manusia, bahwasanya umatmu adalah umat yang terbaik. Al-Quran menyampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian ada semua ayatnya nanti yang ta'muruna bil ma'ruf dan sebagainya. Fakhudh ma ataitu wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan aku jadikan umatmu itu adalah umat terbaik, bukan umat yang lain. Umatmu adalah umat terbaik. Di antara terbaiknya di sini wa ja'altuhum ummatan wasata, umat yang pertengahan. Kita itu umat pertengahan, Pak. Kalau dulu di antaranya kita ambil contoh umat-umat Nabi sebelumnya. Umat Nabi Musa katakan, itu orangnya gede-gede, tinggi-tinggi, kuat-kuat, gagah-gagah. Makanya kalau kita temukan fosil-fosil itu dalam sejarahnya, itu besar-besar manusia raksasa. Tetapi imannya nggak sekuat iman umat Nabi Muhammad. Contoh saja misalnya satu lagi, umat Nabi Musa itu, Bani Israel itu, Pak, sebenarnya pintar-pintar, tapi rewel-rewel, nggak ketulungan. Makanya Nabi Musa seimbang. Nabi Musa itu termasuk Nabi yang, mohon maaf ya, bahasa kita manusia biasa, termasuk yang senang protes. Jadi kalau nggak nyaman disampaikan, kayak seperti itu, pengen kayak itu aja. Kalau Nabi Muhammad kalau diajak bicara sama Allah, nggak pengen melihat kamu itu bahasanya gitu. Karena Nabi Musa ada saja keinginan untuk itu. Karena Nabi Musa diturunkan di umat Bani Israel itu seimbang dengan umatnya yang rewel, nabinya juga harus begitu. Jadi biar kuat.
jangankan orang yang biasa ya, katakanlah santrinya atau jamaah setianya Nabi Musa saja, yang setianya nih ya, yang dianggap sudah sebagai paling taatnya dengan nabinya, itu pun masih banyak permintaan, masih banyak katakanlah protes-protes. Pak, gimana kalau orang yang biasa yang baru kenal dan lain sebagainya? Banyak di Al-Quran menyampaikan hal berkaitan dengan Bani Israil. Kita umat yang dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik yang mau keluarkan di muka bumi ini, diantaranya kita dijadikan sebagai umatan wasato, umat yang pertengahan moderat. Dari fisiknya kita pertengahan, dari amalannya kita diambil pertengahan. Semuanya Allah jadikan kita ya sebagai umat yang ideal, Pak. Udah pokoknya umat Nabi Muhammad adalah umat yang ideal. Nanti akan kita bahas lagi kalau ada kesempatan lagi. Umat yang paling moderat, paling ideal, paling pas lah dijuluki sebagai manusia yang mengikuti peradaban seperti sekarang ini. Umat Muhammad adalah umat yang paling pas, paling cocok. Itu Allah yang menjadikannya. Wajaltuhumul awwalin wal akhirin, bahkan kita dijadikan sebagai umat yang awalan dan akhiran. Awalan nanti diantaranya masuk surga itu umat Nabi Muhammad paling pertama, dan juga Nabi yang akhiran sebagai Nabi, umat yang akhir zaman, umat terakhir, tapi nanti masuk surga duluan. Awalan, wajaltuhumul awwalin wal akhirin. Coba itu kurang sempurna apa coba? Hanya kita nggak usah pengen jadi orang lain, pengen jadi umat lain selain umatnya Nabi Muhammad. Itu ya sangat proporsional sekali kita itu umat yang fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Kemudian ditutup dengan bahasanya firman Allah kepada Nabi Muhammad, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Udah, ini kalian sudah pol-polan lah, sudah maksimal sebagai nabinya yang maksimal, umatnya yang maksimal, maka fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Terima apa keputusan Allah dan jadilah sebagai orang yang bersyukur. Ini jemaah sekalian, kalau boleh bahasanya, kurang apa kita jadi manusia, kurang apa jadi umatnya Nabi Muhammad, kurang apa punya nabi seperti Nabi Muhammad yang ketika salah masih dimaafkan, salah lagi masih dimaafkan lagi, salah lagi masih dimaafkan lagi. Kita mengulang-ulang kesalahan yang sama dan yang berbeda-beda, tapi Allah selalu membuka pintu maafnya. Umat zaman dulu nggak bisa. Umat zaman dulu ketika dia bermaksiat, dia memakai baju lengkap, mohon maaf bahasa kasarnya, sama Allah dikelanjangi. Ingat kita Nabi Adam ketika bermaksiat, hanya ini bukan menyepelekan maksiat ya, hanya mendekati pohon, memakan sedikit dari sebagian buahnya saja, itu maksiat kan waktu itu masih sudah berpakaian surga. Sama Allah dilucuti pakaiannya, kemudian pakai daunan surga untuk menutupi auratnya, kemudian bukan nggak sampai di situ, diusir dari surga. Kita umat Nabi Muhammad sering bermaksiat dalam kondisi, mohon maaf, telanjang bahasanya, tapi tetap Allah pakaikan pakaian seperti sekarang. Dan Allah nggak usir kita dari bumi loh. Kalau sudah Allah usir kita dari bumi, mau tinggal di mana kalau bukan di bumi? Lebih dahsyat lagi kalau Allah tidak menganggap lebih, jangan lagi sembah saya, kita mau menyembah siapa? Jadi itu Pak, kurang lebihnya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi umat yang banyak sekali kesempatan bertaubatnya Allah buka, bahkan sampai
nanti nyawa kita, sebelum nyawa kita sampai pada tenggorokan. Zaman dulu nggak bisa, Pak. Zaman dulu itu ketika salah dihukum langsung, dan hukumannya berlipat-lipat. Kita masih ingat dengan sejarah Al-Quran menyampaikan bahwa ada sekelompok manusia yang nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa sekarang Jumatan lah, nggak mau Jumatan dulu sekali, itu diazab langsung, dimamsuh, diganti rupa dengan, mohon maaf, rupa binatang. Langsung itu, langsung dijadikan sebagai monyet, malah kan langsung jadi monyet. Jadi Al-Quran menyampaikan hal itu. Kita enggak, Pak. Kita enggak Jumatan berapa kali, kita enggak sholat berapa kali. Sholat kita juga masih sederhana sekali. Wudhu kita biasa saja, nggak ada yang spesial. Sholat kita nggak ada yang spesial. Saya perhatikan dari mulai saya memperhatikan diri sendiri, jamaah juga bisa memperhatikan diri sendiri. Sholat kita nggak ada yang spesial-spesialnya yang kita lakukan. Ayat spesial juga biasa saja yang dibaca. Pakaiannya juga biasa saja, niatnya juga biasa saja. Standar banget kalau sholat itu, kalau bahasa itu standar banget. Kalau kita masih pakai pakaian ala kadarnya, ngadep Allah, cuek-cuek saja. Tapi kita nggak mau dicuekin sama Allah. Kita maunya apa yang kita mau ya diturutin. Apa yang kita inginkan Allah ijabah. Begitu terus. Tapi kita seringkali sama Allah ya ala kadarnya. Tapi kita mau di apa semua diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri sama Allah apa adanya. Zikir kita sedikit, wirid kita sedikit, sholat kita sedikit, serba sedikit, serba mepet, serba pas-pasan. Tapi kita maunya sama Allah dilebihkan, rezekinya dilebihkan, umur dilebihkan, semua pengennya dilebihkan oleh Allah dalam hal-hal kebaikan. Tapi kita hampir jarang melebihkan waktu kita, ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Enggak langsung ketika salah langsung diazab, langsung dimurka. Zaman dulu begitu, nggak ada ampun. Zaman dulu itu begitu, langsung diazab. Sekali menghina nabinya, diazab, dihujani batu, ditimpa badai, banjir bandang. Tapi berapa sekarang umat yang melakukan kemaksiatan seperti umatnya zaman-zaman Nabi dulu, dan azabnya pun sekarang pilih-pilih masih mending kita, Pak. Seringkali turun azab di beberapa daerah, kita juga tidak bisa mengaitkan dengan maksiat tersebut. Tapi kita bersyukur, Pak, nggak digulung semua satu kampung, satu daerah, satu kota, enggak. Saking maha kasihnya Allah, saking maha penyayangnya Allah terlebih kepada umat akhir zaman, umat terbaik ini, yaitu kita semua. Kiranya itu, Pak, yang kami sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian, baik salah kata, ucap, penyinggung perasaan. Dan secara pribadi dan jamaah sekalian, ayo kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan dipilihnya kita, dipilihnya Rasulullah, dan memiliki umat seperti kita, umat yang serba terbatas, yang pengennya semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah juga berkenan selalu membukakan pintu maafnya untuk kita sampai kita mati nanti, bahkan sampai setelah kematian kita masih membutuhkan maaf dan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada jamaah saya mohon maaf, dan maafnya saya sempurnakan izin hari ini mau ada acara di luar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.